Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan cara membuat simulasi kedudukan garis terhadap garis lain. Jadi kalau ada dua garis, maka ada tiga kemungkinan ya. Jadi yang pertama, kemungkinan itu adalah pertama adalah berpotongan seperti ini. Jadi garisnya berpotongan, terus berikutnya adalah garisnya sejajar seperti ini garis sejajar. Terus yang berikutnya adalah garisnya berimpit, berimpit. Terus kemudian kedudukan yang ketiga adalah bersilangan. Nah, ini bersilangan. Nah, ada beberapa kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, kita langsung saja mulai dari pertama. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Terus karena kita akan membuat grafik 3 dimensi, maka kita pilih view-nya yang 3D grafik ya, di sini. Pertama kita buat dulu bidang yang warnanya merah ini. Itu dengan cara klik sini di input, tulis Z sama dengan 0. Z-nya di sini adalah Z kecil karena menunjukkan koordinat Z. Nah, 0-nya 0 biasa, lalu enter. Nah, nanti ada bidang yang datar seperti ini. Nah, kita warnai supaya lebih jelas warnanya merah. Terus supaya enggak remang-remang atau transparan, kita posisikan seperti ini, tebal, lebih tebal lagi. Terus supaya enggak istilahnya blur, itu kita ganti di sini. Nah, di sini dibuat box ya, boxnya di sini kita perkecil. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi. Terus kita hilangkan koordinatnya saja, ini dibuang saja. Nah, jadinya seperti ini. Dan selanjutnya kita buat slider, 2 slider untuk nanti menggerakkan garis yang ada di dalam bidang ini. Nah, untuk membuat slider kita masuknya ke sini. Nah, pilih yang slider, klik di sembarang terserah, pilih namanya, variabelnya, nah, bebas, nah, misalkan B. Nah, kita posisikan yang benar. Terus kita buat lagi slider satu lagi, misalkan kita namai C. Nah, selanjutnya kita buat garis, misalkan min X plus Y. Nah, sama dengan ini kita ambil dari variabel yang sudah ada, misalkan B. Kita tulis B. Nah, jadinya seperti ini garisnya ya. Jika kita gerakkan B nya, maka otomatis garisnya akan bergeser ya, bergeser. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya garis satu lagi garis satu lagi kita buat, tapi untuk bagian atau konstanta yang di bagian belakang sini kita masukkan yang C, sehingga nanti akan berubah berdasarkan pergeseran yang ada di C. Misalkan kita buat lagi min X plus Y dengan C. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi gesernya sesuai dengan pergeseran slider ini. Ini adalah garis berimpit, garis sejajar. Nah, bagaimana kita buat garis yang berpotongan ya, berpotongan. Nah, berpotongan berarti nanti ada variabel X maupun Y yang istilahnya berbeda dari garis yang satunya lagi. Nah, misalkan kita buat lagi satu slider lagi untuk menggerakkan atau memutar salah satu garis yang ada. Misalkan kita buat slider selain B, C, D ya, D. Nah, kita ada slider lagi. Nah, kita rubah salah satu garis yang di ini yang ada. Nanti konstanta X maupun Y nya kita peroleh dari nilai D ini. Nah, nilai D kita ambil dimasukkan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Misalkan yang G, Y nya kita tambahi konstanta D, sehingga nanti min X plus DY sama dengan Z.
Nah, jika sudah, maka jika kita gerakan, nah seperti ini, maka garisnya akan berputar, ya, berputar seperti ini, mengikuti nilai D yang sudah dimasukkan. Nah, supaya enggak labas seperti ini, nah, misalkan seperti ini ya, cukup sampai sini saja, maka D nya maksimal adalah 1, maksimal 1. Nah, pas ini ada sejajar, ini adalah muter ya. Nah, sampai sini saja, sampai 0. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ini garis sejajar, ini garis berpotongan ya. Terus ini garis berhimpit. Nah, terus selanjutnya adalah membuat garis yang berada di atas bidang yang ini, bidang yang warna merah ya. Untuk garis yang di atasnya bidang yang ini, maka kita harus gambar di 3 dimensi sehingga melibatkan komponen atau sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, misalkan kita buat sebuah titik yang berada di sini, di atasnya bidang ya. Misalkan X nya 2, Y nya 2, Z nya 2. Nah, kita buat sebuah titik dulu ya. Nanti titik yang lain ada lagi, terus nanti tinggal dihubungkan. Misalkan angkanya adalah 2,2,2. Nah, nanti munculnya di sini titiknya di atas ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita posisikan supaya normal di sini. Terus berikutnya kita posisikan di sini ya. Posisikan di sini, misalkan berarti min 2, min 2,2. Min 2, min 2,2. Nah, sini. Kalau sudah oke. Nah, kita hubungkan garis A dan titik A dan titik B dengan menggunakan garis, masuk ke line, pilih yang segmen dari A sampai D. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi garisnya yang atas. Nah, kita sesuaikan supaya yang atas ini bisa berubah atau berputar. Kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Kita hilangkan poin A dan poin B nya supaya tidak tampil. Kita sembunyikan. Nah, ini garisnya. Nah, kita rubah supaya nanti ini garis yang atas ini bisa memutar, supaya nanti jadinya bersilangan. Nah, bersilangan. Jadi tidak sejajar tapi bersilangan. Bersilangan berarti nanti untuk kondisi salah satu titik A maupun B yang ini di atas ini nanti harus dirubah berdasarkan sumbu Z, sumbu X ya, sumbu X. Nah, kita rubah berdasarkan sumbu X, jadi nanti poin A dan poin B dirubah pakai yang slider juga ini. Nah, misalkan tadi yang D ini kan untuk memutar, sehingga kita pakai D saja lagi, sehingga yang A maupun B salah satu boleh, terserah. Misalkan yang A ini dimasukkan 2D misalkan. Kalau sudah, kita geser D nya. Nah, ini yang atas pun sudah mulai berputar ya. Nah, yang bawah, yang atas sudah 2D, yang bawah pakainya yang ini juga sama, ini 2D. Nah, sehingga akan memutar bersama seperti ini. Nah, supaya dalam kita memvisualisasikan ya yang bawah dan yang atas, yang G yang ini disembunyikan, maka kita bisa menyembunyikan salah satu garisnya dengan cara membuat checklist. Kita buat checklist ya, di sini checkbox ya, checklist checkbox, klik salah satu. Nah, kita pilih yang di sini tampil apa, misalkan garis
garis apa, misalkan garis atas, garis A misalkan. Nah, kita sembunyikan garis yang salah satu di sini, misalkan yang kita sembunyikan garis F. Nah, maka kita pilih garis F, kita klik. Nah, jika kita klik maka F-nya akan menghilang. Oh maaf, ini harusnya bukan garis F tapi garis yang G. Kita buat lagi atau tulisannya huruf A. Oke, oke. Udah. Nah, sini. Nah, ini garis sejajar, ini garis persilangan. Kalau yang ini garis perpotongan, terus yang ini garis sejajar, seperti itu ya. Bahkan bisa dipraktekkan sendiri. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.